Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau kemungkinan untuk lakukan buy on weakness dan juga melihat perkembangan ISG untuk informasi di minggu depan. Sebelumnya jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Hari ini ISG mengalami lagi-lagi penurunan yang tidak cukup kuat, tetapi bertahan di area demand-nya pada rentang 6040 sampai 6006. Range area demand ini sangat kuat karena beberapa sudah ada di retest menjadi area demand beberapa kali, satu kali, dua kali, dan tiga kali pada subjek dan pada periode waktu yang cukup berbeda juga. Jika memang skenario 6006 akan ditembus, kemungkinan besar dia akan meretest kembali area demand kecil di area 5931. Maka di sini ada skenario dia sudah meretest, dia naik, kemudian dia turun lagi dan bisa saja naik, atau dia bisa naik, turun, baru dia naik, bisa juga. Atau dia bisa meretest, turun hingga area kuning atau area merah, baru dia naik lagi. Jadi ada tiga skenario yang patut kita perhitungkan terkait penurunan komposit. Kalau kita lihat dari stokastik dan juga MACD serta RSI yang sudah kita sering pakai, indikasinya masih cenderung memang bearish. Momentumnya sudah melakukan distribusi. Saya pikir memang akan penjemputan demand ini akan berlangsung juga. Dan kabar baiknya memang area gap sudah ditutup, maka area kuning ini kita hapus. Area gap di sini sudah ditutup, maka kemungkinan besarnya masih ada potensi menuju area 5931. Karena juga memang kita sedang menunggu informasi mengenai tapering yang akan diputuskan oleh The Fed di Amerika pukul 9 malam ini. Jadi apapun keputusannya, kabar baik ataupun kabar buruk, sebaiknya teman-teman tetap mengikuti ya himbauan kita bersama terkait cash is king, di mana aset kita adalah uang kita sendiri. Jika teman-teman tidak memiliki cash yang cukup, seharusnya bisa mengurangi beberapa porsi di porto-porto teman-teman yang sudah profit ya. Baik, ada emiten yang cukup menarik yang kita sering pantau adalah Agro. Agro hari ini menutup plus 10 poin dari open posisinya. Masih ada kecenderungan terkait penurunannya, tetapi jika kita lihat dari momentum volume trend dari MACD, konfirmasinya memang indikasi bearishnya sedang mengalami pelemahan. Tetapi kita masih berharap dia akan mencapai area 2010 sampai 1900 untuk lakukan pembelian kedua. Karena kalau kita lihat pada time frame 4 jam, bukan tidak mungkin dia akan membentuk pola double bottom. Masih ada potensi dia membentuk double bottom. Atau dia membentuk pola cup and handle. Mungkin saja. Jadi teman-teman harus memperhatikan posisi-posisi agro. Ketika dia mengalami koreksi, teman-teman bisa lakukan akumulasi kecil-kecil. Tetapi kita berharap di area 2010 sampai 1900 area agro dapat tercapai ya untuk kita lakukan buy on weakness bersama lagi. Selanjutnya ada saham MTech yang cukup menarik dan sudah bertahan ya. Dia sudah mengalami pullback kemarin di tanggal 20 Agustus. Lalu dia meretest kembali area supply-nya namun tidak dapat ditembus dan mengalami koreksi cukup kuat juga. Dari indikasi momentum memang MACD dan RSI-nya masih cenderung mengindikasikan bullish atau mengindikasikan bearish trend. Secara osilator MACD itu mengalami pelemahan. Jadi teman-teman bisa memperhatikan MTech jika dia berhasil break area 2120 sampai 2100, atau jika dia tidak mampu break, kemungkinan besar
kita akan mendapatkan posisi di 1680 sampai 1630, di mana ini merupakan area demand yang cukup bagus ya. Selanjutnya ada saham MLPL yang hari ini mengalami pullback ya secara tiba-tiba di area low-nya itu di 440, hampir saja menyentuh area low kita di 438 ya. Jadi teman-teman yang sudah melakukan entry di area 480 sampai 468, teman-teman bisa lakukan re-entry kembali di 418 sampai 4110 jika didapatkan harga tersebut. Karena kita perlu beberapa kali entry untuk saham MLPL ini. Kalau kita lihat dari MACD, memang sudah ingin mengindikasikan golden cross, menandakan momentum bullish-nya akan dimulai. Dan dari konfirmasi tren RSI sudah mengindikasikan juga bullish. Saya pikir hanya tertarik atau terkait dengan performa dari ISG, memang MLPL cenderung satu arah ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan MLPL, jika dia koreksi, teman-teman bisa lakukan pembelian secara cicil. Selanjutnya, saham yang sudah lama kita tidak ulas adalah saham BRIS. BRIS sudah masuk di area demand di area 2200 sampai 2180. Area ini bisa teman-teman melakukan entry atau juga bisa menunggu di area 2000 sampai 1960. Karena setiap hubungannya BRIS dan agro ini saling berkaitan. Jadi teman-teman bisa mengambil momentum untuk lakukan akumulasi secara cicil. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah mengindikasikan momentum BRIS distribusi sudah mengalami pelemahan. Jadi teman-teman bisa memperhatikan BRIS di area 2200 sampai dengan 2000. Selanjutnya saham sejuta umat ya, saya bisa bilang saham Friend. Friend sudah masuk area entry kita di 124 sampai 121. Jika teman-teman mendapatkan momentum untuk melakukan entry di buy on weakness, itu sangat bagus. Masih ada potensi nanti dia bisa mencapai 115 sampai 114. Jika kita melihat performa ISG kali ini, mungkin akan cenderung mengarah ke sana. Tetapi area 124 sampai 121 teman-teman bisa melakukan entry pertama dahulu. Kemarin dia tidak mampu menembus area 137 sampai 136 dan bertahan di atas, yang merupakan supply yang sudah di retest dan di break dengan volume yang cukup bagus. Dan kali ini volumenya tidak cukup bagus di tanggal 26 itu, maka terjadi lanjut koreksi juga. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area 124 sampai 21 dan juga di area 115 sampai 114. Selanjutnya ada saham AGII. Dikala pandemi memang sudah mengalami pelemahan pertumbuhan pasien, kita juga patut bersyukur, tetapi konsumsi oksigen masih cukup tinggi. Permintaan yang belum dapat di cover, saya pikir AGII mendapatkan keuntungan dari sisi tersebut. Dia sudah mencapai area entry di 1285 sampai 1255. Jika area ini ditembus, saya pikir dia akan menuju area demand lanjutan, itu berada di sini. Berada di area 1180 sampai 1150. Teman-teman bisa melakukan entry di sini dan juga di sini. Ada potensi dia akan melakukan sideways lalu dia break. Jika teman-teman entry di 1180 sampai 1150, teman-teman bisa memperhatikan area 1100 untuk lakukan cut loss. Jika posisi ini tidak cukup bagus dan menandakan bahwa bearish trend untuk AGI sudah cukup kuat ya. Kalau kita lihat memang dari MACD dan RSI cenderung mengalami lagging atau hampir menuju ke arah bullish trend. Memang masih ada indikasi bearish trend, tetapi pola trennya sudah mengalami pelemahan. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham AGI di area 2 entry di 1180 sampai 1150, atau berada di area sekarang di 1285 sampai 1255. Selanjutnya ada saham kita, andalan kita Sobat Joker Trader, adalah saham Hope, di mana hari ini sudah mengalami perlawanan dan bertahan di atas 139 yang merupakan area supply terkecil.
masih ada potensi dia mengalami penurunan, itu bisa mencapai area area 124. Masih ada potensi. Kenapa? Karena ini ada area base kecil sekali di sini. Ini ada area base kecil sekali, kemudian secara garis trend ini merupakan area pantulan juga. Apakah ada konfirmasi kita bisa melakukan average down di sini? Mungkin saja. Jika harga di 124 itu dapat tersampai. Lagi-lagi kita harus melihat momentum hope ini harusnya cukup baik ya. Karena dia sudah berada di demand dan sudah mengalami perlawanan harga 2 kali. Kalau kita lihat dari MACD masih mengindikasikan bearish trend. Jadi teman-teman sudah bisa memperhatikan saham Hope untuk melakukan average down di 124. Tetapi jika dia break di bawah 118, teman-teman bisa melakukan cut loss ya. Jika memang tidak ada harapan lagi sesuai dengan nama emitennya yaitu Hope, tidak ada harapan lagi untuk kita trading, maka kita bisa lakukan cut loss. Selanjutnya ada saham MGLV, salah satu saham calon penerus UVCR ya saya pikir ya. Dia sudah berhasil break di 124 dan break supply-nya di 123 sampai 121. Maka ada potensi dia akan naik kembali mencapai 135. Kalau kita lihat area krusialnya kemungkinan akan berada di sini. Karena ada beberapa retest area demand di sini dan di retest kembali menjadi area supply. Tetapi tidak mampu ditembus. Berarti area 146 sampai 144 itu menjadi area krusial untuk saham MGLV. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih mengindikasikan momentumnya sangat bagus dengan konfirmasi bullishnya cukup kuat. Kenapa? Karena ini ada pola reversal wedges pattern di mana pola ini sering menghasilkan cuan yang tidak pelit. Kalau kita mengulas saham yang lalu ada Toys dulu di reversal wedges pattern. Nah, di sini lihat potensinya cukup bagus. Ketika dia break, dia bisa menghasilkan 125%. Maka kalau kita berbalik ke saham MGLV, jika kita melihat lebar patternnya dan dia break, potensinya memang sudah sampai di 124 secara lebar pattern. Tetapi kalau kita ambil secara lebar Fibonacci, 168 itu bisa mencapai di area 147. Jadi saya pikir memang saham ini sudah cukup menarik ya untuk MGLV. Jadi bisa kita pantau bersama untuk saham MGLV. Dan ingat MGLV ada warannya. Nah, warannya ini yang patut kita ambil. Kenapa? Hari ini memang terjadi kekeliruan menurut saya. Kenapa? Harga opennya itu di 25. Kita tidak tahu apa sebabnya bisa open di harga 25. Namun ketika dia berhasil break area 12, potensinya masih akan cukup lanjut. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham MGLV baik induk dan warannya. Karena saya cenderung melihat bagaimana UVCR naik dan bagaimana UVCRW membuat potensi yang cukup lebar. Jadi saya pikir MGLV memiliki pola yang sama juga. Jadi kita tinggal tunggu waktu aja dan timing saja. Karena harapannya ketika break 124 inilah menjadi area bantalan untuk saham MGLV untuk bergerak cukup bagus. Selanjutnya ada saham yang sering kita bicarakan dan sudah cuan bersama di 3.800 kemarin, yaitu adalah saham bank. Saham bank sudah turun mencapai, kalau kita ambil dari high-nya, kita ambil taking profit, sudah turun mencapai 14%. Dan kalau kita lihat momentum MACD dan RSI-nya masih cenderung cukup kuat. Jadi teman-teman bisa lakukan buy on weakness, kemungkinan bisa di area 3.300 atau di 3.230. Dengan skema kita yang masih sama. Ini merupakan saham swing yang teman-teman bisa pakai lagi.
di 3.300 sampai 3.230. Dengan range kerugian bisa mencapai 4,4% dengan taking profit sebesar 20,50%. Jadi saham BANK atau Bank Aladin ini teman-teman bisa melakukan pembelian di area entry kita pertama. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.